Selamat pagi, perkenalkan saya Apoteker Erni Anikasari M.Famklin adalah salah satu dosen di Prodi Pendidikan Profesi Apoteker atau PSPA Fakultas Farmasi Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri mulai tahun 2019 sampai sekarang. Kontribusi saya sebagai dosen yaitu mengembangkan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Passion saya di bidang pengajaran, oleh karenanya saya memberikan bobot sebesar 60% pada bidang pengajaran, penelitian 20%, dan pengabdian kepada masyarakat sebesar 20%. Saya selalu berupaya menyelaraskan ketiga bidang tersebut dengan menerapkan hasil penelitian saya pada beberapa materi pengajaran teori maupun praktikum, serta menyampaikannya secara langsung ke masyarakat saat melakukan pengabdian masyarakat, sehingga dapat memberikan manfaat lebih dari ilmu yang telah diperoleh selama penelitian. Dalam bidang pengajaran, mata ajaran yang saya ampu di program studi PSPA adalah farmakoterapi terapan. Mata ajaran ini dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester 1 dengan bobot 3 SKS. Capaian pembelajaran farmakoterapi terapan adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi etiologi, patofisiologi, gejala klinis, data laboratorium, dan tata laksana terapi berbagai penyakit untuk merancang pemecahan kasus yang paling tepat berdasarkan IBM ataupun Evidence-Based Medicine, sehingga dapat menerapkan keilmuan pada pelayanan farmasi klinis dan komunitas. Capaian ini tertuang dalam rencana pembelajaran semester ataupun RPS dan kontrak perkuliahan yang telah saya susun bersama dengan dosen tim sebelum pelaksanaan perkuliahan dan diupload di OASIS atau Online Administration Student Information System. Pada pembelajaran farmakoterapi terapan, proses delivery saya dengan menyampaikan materi mengenai asuhan kefarmasian sebagai salah satu metode pemecahan kasus dengan cara memberikan contoh studi kasus dan langkah-langkah menyelesaikan kasusnya. Materi juga diberikan di Moodle yang ada di OASIS untuk mempermudah mahasiswa dalam mengakses materi yang telah saya upload. Metode pembelajaran pada farmakoterapi terapan adalah student center learning, yaitu dengan memberitakan problem based learning kepada mahasiswa baik secara individu maupun kelompok kecil untuk berdiskusi, mencari literatur yang relevan dengan memberitahukan aplikasi dan jurnal yang bisa digunakan, kemudian akan menyajikan penyelesaian kasus dalam bentuk presentasi. Pendekatan interaction dilakukan dengan diskusi, yaitu tanya jawab secara aktif dengan arahan dari saya sebagai fasilitator sehingga dapat diketahui apakah mahasiswa telah memahami materi yang telah disampaikan. Diskusi dilakukan antara mahasiswa untuk mencari literatur, menganalisa kasus bersama, kemudian hasil diskusi disampaikan oleh mahasiswa kepada dosen sehingga akan ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa sebagai evaluasi dari hasil asuhan kefarmasian yang telah dikerjakan. Diskusi juga dilakukan di luar kelas untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat diskusi di kelas tidak menemukan jawabannya, yaitu dengan menggunakan metode ataupun media yang menyenangkan bagi mahasiswa seperti grup Telegram, Zoom, ataupun Google Meet. Proses assessment dilaksanakan dengan berbagai metode, yaitu keaktifan dan penyelesaian tugas. Komposisi penilaian yang saya lakukan yaitu nilai keaktifan 20%, tugas 40%, dan ujian akhir 40%. Inovasi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah problem based learning, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode Objective Structural Clinical Action ataupun OSCE, sehingga mahasiswa akan menyelesaikan kasus yang diberikan dalam membuat atau mengambil keputusan yang bersifat profesional terkait dengan penggunaan obat. Berikut adalah salah satu video perkuliahan farmakoterapi terapan yang saya berikan di Prodi PSPA Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri.
Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Selamat pagi, Bu. Ketemu dengan saya, Apoteker Erni Anikasari M. Famklin. Kita bertemu di mata kuliah farmakoterapi terapan untuk mahasiswa PSPA. Ini adalah pertemuan ketiga kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana cara menganalisa kasus dengan asuhan kefarmasian. Maka hari ini kita akan belajar untuk menerapkan studi kasus pada pasien stroke, infak, hipertensi, dan pasien DM. Kita mulai dari profil pasien Nyonya P, usia 54 tahun, dari Kediri, MRS tanggal 27 November, kemudian KRS-nya tanggal 4 Desember. Diagnosanya stroke, infak, hipertensi, dan DM. Ini adalah diagnosa awal. Pasien datang dengan keluhan lemas sebelah kiri sejak semalam, kemudian disertai pusing, mual tidak ada, muntah tidak ada, BAB agak sulit, dan mengalami nyeri perut di sebelah kanan bagian atas. Kemudian ketika kita cek riwayat penyakit terdahulunya, ternyata pasien adalah hipertensi dan DM dengan riwayat penggunaan obat, ada amlodipin, glibenclamid, dan metformin. Dari sini kita akan melihat hasil pemeriksaan fisik, terutama adalah tanda-tanda vitalnya. Yang pertama, kita melihat GCS pasien ketika masuk itu 456 dan konsisten, jadi pasien sadar. Kemudian tekanan darah pasien saat masuk itu adalah 177/101, KRS-nya 186 sampai per 96 mm Hg. Di sini pada pasien yang KRS dengan tekanan darah 186/96 mm Hg ini, kira-kira dari yang mata kuliah yang terdahulu yang sudah pernah kita pelajari, ini masuk kategori state berapa sebenarnya hipertensinya? Ada yang mau membantu menjawab? Izin menjawab, Bu. Masuk dalam kategori hipertensi stage 2 yang dimulai dengan tekanan darah lebih dari 160/80 mmHg. Ya, terima kasih Atika atas jawabannya. Terima kasih Atika. Jadi pasien ketika awal masuk itu masih stage 2 dan KRS pun masih stage 2, tapi pasien diizinkan pulang. Seharusnya gitu, pasien ini harus mencapai target tekanan darahnya. Pasien dengan target tekanan darah untuk penyakit stroke, DM begitu ya. Untuk hipertensinya berapa tekanan darah yang seharusnya menjadi targetnya? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Ibu, untuk target tekanan darahnya 130/80 mm Hg. Terima kasih Alisa. Jadi untuk pasien dengan pasien hipertensi dengan komplikasi stroke dan DM itu memiliki target tekanan darah yaitu kurang dari 130/80 mm Hg. Jadi dikatakan bahwa selama pengobatan pasien di dalam rumah sakit itu target tekanan darahnya itu tidak tercapai. Kemudian suhunya pada saat awal masuk pasien baik, begitu ya, 371 itu masuk kategori normal, tetapi pada hari kedua mengalami peningkatan. Jadi ini bisa dilihat apakah ada tanda-tanda infeksi ataukah ada tanda-tanda inflamasi yang dialami oleh pasiennya. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah heart rate dari pasiennya. Pasien masuk heart rate-nya adalah 96, kemudian menurun bahkan sampai hari terakhir pasien KRS itu heart rate-nya menurun, tetapi tidak ada pemeriksaan terhadap fungsi jantungnya. Jadi ini harusnya menjadi catatan yang bisa disampaikan oleh farmasi ke dokternya. Kemudian adalah hasil pemeriksaan laboratorium. Sebenarnya pasien ini cenderung untuk normal meskipun laju endap darahnya itu meningkat 27 pada hari pertama. Tetapi yang menjadi catatan kita di mana yang harus kita interpretasikan yaitu dari data MSCT kepalanya ataupun CT scan kepalanya itu didapatkan bahwa pasien ini mengalami stroke. Stroke-nya itu adalah stroke infak. Infaknya itu ada di mana? Infaknya itu ada di bagian tempoparenteral sebelah kanan yang bentuknya itu adalah tromboemboli. Kemudian ketika foto toraknya juga didapatkan bahwa adanya aterosklerosis. Jadi kemungkinan besar stroke tromboemboliknya ini disebabkan karena adanya aterosklerosis. Tetapi data dari kadar lipidnya ini tidak ada. Ini harusnya menjadi catatan yang harus digali ketika kita bertemu dengan pasien stroke, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan.
Pada pasien riwayat DM, jadi gula darahnya sudah dari awal 244 itu sudah di atas normal. Kemudian ketika KRS pasien sudah 187 di bawah normal. Kemudian ada gula darah puasanya dicek pada hari kedua dan 2 jam puasanya juga meningkat. Kemudian ini kolesterolnya ternyata ada di pemeriksaan laboratorium setelahnya, begitu ya, didapatkan bahwa kadar LDL-nya itu 93. Kenapa ini di merah meskipun dia masih di bawah batas normal 100 mg per dl? Karena pasien sudah memiliki resiko kardiovaskuler, yaitu seperti adanya stroke, adanya hipertensi, dan adanya DM. Jadi kadar LDL-nya itu harusnya targetnya itu sudah kurang dari 70 mg per dl. Jadi ini di merah begitu ya, karena pasien ini sudah memiliki risiko kardiovaskuler, jadi kadar LDL ini nanti akan menentukan obat yang sudah harus diberikan kepada pasiennya. Kemudian bundaan serum kreatininnya normal. Pada setiap pasien kita harus mengecek ya bundaan serum kreatinin serta SGOT dengan SGPT-nya. Kenapa? Karena fungsi ginjal dan fungsi hati ini nanti akan mempengaruhi dosis obat yang akan diberikan kepada pasiennya. Kemudian kita ke terapinya. Profil terapi pasien yang pertama mendapatkan infus PZ dengan regimen 14 tetes per menit, diberikan secara intravena, infus begitu ya, digunakan untuk resusitasi elektrolit begitu ya, mengganti elektrolit karena pasiennya masuk itu dalam kondisi yang lemas. Kemudian diganti pada hari kedua dengan infus RL dengan regimen 20 TPM tetes per menit. Jadi ini sudah mulai diperbanyak begitu ya, karena yang awal itu 14 TPM berarti kan pasiennya cuma mendapatkan sedikit, jadi peningkatan untuk infusnya. Kemudian adalah mendapatkan injeksi ondansetron, omeprazol, dan sitikolin pada hari pertama. Karena kenapa? Karena ini menjadi syarat untuk pasien yang hipertensi dengan stroke begitu ya, atau pasien stroke itu pasti akan mendapatkan obat-obat yang terlebih dahulu itu adalah untuk neuroprotektannya. Kemudian obat berikutnya yang masuk itu ada clopidogrel, ada Neurodex begitu ya. Kemudian ada captopril dan juga novorapid. Meskipun pada awal tadi kita dijelaskan bahwa pasien ini juga sudah mendapatkan obat gitu ya di riwayat pengobatannya. Kemungkinan besar begitu ya, obat-obat oral itu sudah dibawa pasien dari awal. Jadi tidak ditulis ulang di dalam catatan pengobatan. Kemudian ada karbosal 50 mg, ini regimennya 3x1 diberikan secara per oral untuk antidiabetiknya, dan sitikolin sebagai neuroprotektan dia diganti karena ini adalah obat untuk KRS-nya. Termasuk adalah vasartan 160 mg dengan pemberian pada malam hari 1 kali, dan juga glimepirid pada pagi hari diberikan dengan dosis 2 mg. Jadi ini adalah obat-obat untuk pulang. Jadi pasien pulang mendapatkan 4 obat secara per oral. Dari sini begitu ya, kita akan belajar menganalisa kasus. Kemarin di mata kuliah sebelumnya ataupun materi sebelumnya saya memberikan penjelasan tentang asuhan kefarmasian. Yang kita lakukan itu adalah pendekatan terhadap problem yang dialami oleh pasiennya. Kita menggunakan rumus ataupun begitu ya cara, yaitu dengan memecahkan masalah, yaitu dengan menggunakan metode SOAP yang terdiri dari ataupun singkatannya dari subjektif, objektif, assessment, dan plan. Di mana di dalam subjektif ini adalah data tentang apa yang dirasakan pasien. Biasanya kita akan melihat itu dari data keluhan pasiennya. Atau bisa juga kita itu mengamati dan berbicara ataupun berespon. Jadi kadang-kala memang ketika pasien datang itu yang mengamati bukan farmasi, perawat gitu ya, itu sudah tertulis di sana, atau dokter. Tetapi nanti ketika selama proses pasien itu dirawat, kita masih bisa mengamati secara langsung. Itu dimasukkan di data subjektif. Kemudian objektif itu data termasuk riwayat pasien yang sudah terdokumentasi. Atau mungkin begitu ya, ketika pasien masuk itu tidak tertulis riwayatnya, tetapi karena kita ada indikasi, oh pasiennya ini kok gula darahnya sudah tinggi, kemungkinan tidak tercatat. Ketika kita bisa kunjungan langsung ke pasiennya, kita bisa bertanya tentang riwayatnya. Selain itu, objektif ini diisi dengan tanda-tanda vital, itu masuk di sana ya, tanda-tanda vital ada 4.
kemudian ada hasil tes laboratorium, hasil uji fisik, hasil radiografi, CT scan, ECG itu juga masuk di dalam data objektif. Termasuk juga adalah data pengobatan. Jadi terapi obat, nama obat, regimen itu masuk di dalam data objektif. Kemudian yang ketiga itu ada assessment. Assessment ini berarti kita menginterpretasikan. Jadi kita interpretasikan dulu data subjektif dan objektifnya, kemudian dari sana di dalam assessment ini maka akan ada tulisan ataupun akan ada rencana untuk rekomendasi terapi. Kemudian kita akan mengikuti monitoring respon terhadap terapinya. Jadi ingat ya, ketika kita berbicara tentang obat itu yang dimonitoring pertama adalah efektivitasnya, baru kemudian itu adalah efek sampingnya. Jadi setelah itu kita juga di dalam assessment itu adalah mendokumentasikan adanya adverse drug reaction atau efek samping obatnya atau DRP-nya, itu ada masuk di dalam assessment. Kemudian plan ini adalah hal-hal yang akan dilakukan terhadap pasien. Assessment dan plan ini harusnya sama. Jadi kalau assessmentnya 3, plannya harusnya 3 nanti yang tertulis. Jadi harusnya tidak ada kata kalau sudah di assessment tidak ada planningnya, tidak begitu ya. Kemudian di plan juga termasuk macam-macam treatment yang diberikan, termasuk obat yang harus dihindari, dan juga adalah parameter pemantauan. Ingat, parameter pemantauan ini terkait dengan endpoint-nya, yaitu target tujuan obatnya. Jadi bukan tentang kategorinya, gitu ya. Kategorinya pasiennya tadi ya hipertensi stage 2, gitu ya. Itu tertulis di dalam assessment, tetapi di plan-nya itu harus tertulis target tekanan darahnya. Kita bahas dari kasus tadi, kita bahas SOAP-nya dari asuhan kefarmasian pasiennya ini per tanggal, gitu ya, agar memudahkan kita untuk belajar. Tanggal 27 itu pada saat pasien di IGD, subjektifnya itu adalah keluhan pasiennya, objektifnya itu yang menjadi catatan kita biasanya itu adalah yang merah, gitu ya, tekanan darahnya 177, nyeri perutnya skala 4, pusingnya ada, begitu ya. Kita lihat di dalam terapinya apakah objektif ini ataupun subjektif ini sudah mendapatkan obat. Obatnya sudah ada PZ 14 TPM, kemudian ada sitikolin 2 kali 500 mg, kemudian ada omeprazol 2 kali 40 mg dan ondansetron. Dari sini sebenarnya begitu ya, kira-kira ada obat yang tidak ada? Ada. Pasiennya tekanan darahnya sudah 170/101. Harusnya di dalam assessment itu ada kata, ada indikasi tetapi tidak ada terapi. Kenapa ini tidak tertulis begitu ya? Karena ini menganut bahwa pasiennya di RPO-nya, di riwayat pengobatannya itu sudah mendapatkan obat. Jadi tidak dimasukkan di dalam assessment. Jadi yang ada di assessment di sini ini adalah ada terapi tetapi tidak ada indikasi. Kenapa? Ondansetron. Pasiennya di sini mual tidak ada, muntah tidak ada, tetapi dia diberikan ondansetron. Jadi ini adalah kategori DRP. Planningnya harusnya gitu ya, direkomendasikan untuk menghentikan terapi injeksi ondansetron karena tidak ada keluhan. Kemudian ini adalah monitoringnya. Lah, monitoring yang ada di sini ini harusnya di assessment juga ada, gitu ya. Tekanan darahnya di sini berbunyinya harusnya begitu ya. Tekanan darah pasien masih tinggi atau masih hipertensi stage 2, gitu ya. Terapinya yang ada di dalam RPO tadi, begitu ya. Kemudian begitu juga dengan gula darah dan juga nyeri perutnya. Kemudian pada tanggal 28 pasien lemas, kemudian ada ekstremitas pada bagian tubuh sebelah kiri, kemudian di data objektifnya kita lihat yang menjadi masalah sebenarnya itu adalah glukosa darahnya. Glukosa darahnya pada waktu sewaktu itu 244 mg per dl, puasa 194, 2 jam PP itu 281. Di dalam terapinya kita dapatkan pasien mendapatkan Novorapid 3 kali 14 unit. Ini mengikuti dosis yang sudah diberikan ataupun yang sudah diterima oleh pasien. Di sini kita tidak menerapkan RCI kembali begitu ya. Tetapi yang menjadi masalah sebenarnya di sini adalah pada pemberian obat insulin. Insulin itu kan ada insulin basal dan insulin prandial. Yang jadi masalah seharusnya di sini adalah di mana insulin basalnya, di mana insulin prandialnya. Jadi di assessmentnya kalau dari pengobatannya dari subjektif dan objektifnya sebenarnya tidak ada
DRP-nya. Monitoringnya yaitu tekanan darah pasien, kemudian glukosa gitu ya, baik itu glukosa sewaktu puasa 2 jam maupun HbA1c. HbA1c itu penting ya bagi pasien DM. Kenapa? Karena kategori ataupun target terapi dari pemberian obat DM itu seharusnya sudah mengacu pada HbA1c. Pada tanggal 29 ini juga tidak ada DRP ya, pasien mendapatkan tambahan obat seperti clopidogrel, Neurohac begitu ya, kemudian Novorapid juga dosisnya sudah diturunkan. Yang perlu diplankan itu adalah monitoring tekanan darah dan gulanya. Kemudian pada tanggal 30 ini menjadi masalah adalah ada indikasi tanpa terapi tekanan darah pasien dan glukosa pasien tinggi, tetapi data di sini begitu ya, bahwa obatnya yang masuk itu cuma Novorapid dan Acarbosa, tetapi obat untuk tekanan darah mungkin perlu ditambahkan karena begitu ya, tekanan darahnya masih konsisten 170/100 mm/Hg. Kemudian di dalam literatur yang kita peroleh begitu ya, pada pasien stroke dengan diabetes target terapinya itu harusnya tekanan darahnya harus di bawah 130/80 mm/Hg. Seperti yang ditanyakan oleh teman kalian tadi gitu ya. Target tekanan darahnya harusnya adalah 130/80 mm/Hg. Obat antihipertensi apa yang disarankan? Kita bisa menyarankan captopril pada pasien ini dengan dosis 2 kali 25 mg. Kemudian tanggal 1 di asesmennya ada tekanan darah pasien dan glukosa pasien darah yang tinggi. Jadi ini sama, kenapa? Karena pasiennya belum mendapatkan obat hipertensi juga. Tanggal 2 masih sama ya untuk tekanan darah dan glukosa darahnya. Kemudian tanggal 3 ini pasien Novorapidnya diturunkan dosisnya menjadi 3 kali 10 unit. Kenapa? Karena glukosa darahnya sudah turun, GDA-nya sudah turun. Jadi dari yang telah kita lihat begitu ya, cara pembuatan SOAP sebenarnya sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Jadi ini pendalaman begitu ya. Kalau kemarin itu kasusnya adalah kasus rawat jalan, hari ini adalah kasus rawat inap begitu ya. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mengerjakan tugas kelompok begitu ya. Masing-masing kelompok itu akan ada 5 mahasiswa. Kemudian di sana tugasnya itu adalah mendiskusikan asuhan kefarmasian dengan metode pendekatan SOAP atau SOAP per tanggal, dan buat asuhan kefarmasian yang telah didiskusikan itu dalam bentuk PPT. Pasiennya 78 tahun, kemudian dia CVA infak ataupun stroke infak, sudah serangan kedua dan DM. Pada saat masuk dia kaki dan tangan sebelah kanan berat pada jam 16.30, kemudian pusing berputar dan semua anggota geraknya lemah. Stroke pertama itu tahun 2016, kemudian ada riwayat juga hipertensi. Ini adalah datanya dari awal karena pasiennya sudah memiliki riwayat hipertensi ya. Tekanan darahnya cenderung tinggi 200/120 mm/Hg, bahkan ketika pulang pun masih 162/107 mm/Hg. Nadinya mengalami peningkatan, jadi ini harusnya nanti menjadi tanda tanya begitu ya. Kenapa kok pasiennya nadinya tinggi dari awal? Apakah itu karena riwayat obat ataukah karena memang pasien dari awal itu ada penyakit yang tidak diketahui gitu. Dan nanti kalian akan membuat interpretasi datanya ini di masing-masing data subjektif dan objektifnya. Kemudian ini data laboratorium, GDA awal atau GDS-nya 223 mg/dl sudah tinggi, GDP dan G2PP-nya juga tinggi. Jadi nanti ini harusnya di asesmen muncul untuk rencana terapi baik insulin basal maupun prandial. Kemudian untuk HbA1c-nya juga dilakukan pengecekan sudah 9,5. Jadi ini nanti harusnya menjadi KIE kepada pasiennya, bagaimana agar pasien ini patuh agar HbA1c-nya ini bisa turun gitu ya.
Pasien mendapatkan PZ 20 TPM, kemudian sitikolin 2 kali 50 mg, mecobalamin injeksi 1 kali 1, clopidogrel per oral 1 kali 1 itu pada awal masuk, kemudian di hari kedua mendapatkan tambahan obat untuk DM-nya, ada akarbosa dan januvia. Januvia itu sitagliptin ya, 1 kali diberikan pada pagi hari setelah makan, sedangkan akarbos itu diberikan sebelum makan. Metformin itu diberikan pada malam hari sesudah makan, kemudian valsartan diberikan 1 kali pada malam hari. Dari sini ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Dalam mengerjakan asuhan kefarmasian itu untuk masing-masing data interpretasinya apakah harus dituliskan di PPT? Ya, terima kasih Ani atas pertanyaannya. Jadi kalau kita berbicara tentang interpretasi data, kita di farmakoterapi gitu ya, di S1 itu diajarkan tentang interpretasi data. Jadi nanti setiap masing-masing data subjektif dan objektif ini akan kita interpretasikan. Tekanan darah tinggi karena pasien memiliki riwayat hipertensi, dan tekanan darah tingginya atau hipertensinya itu masuk state berapa. Jadi nanti harus tertulis di PPT-nya. Begitu Ani, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, apabila dalam kasusnya itu tidak ada DRP, dalam asesmennya itu nanti ditulis apa ya Bu? Baik, terima kasih Alvan untuk pertanyaannya. Di dalam assessment itu selain kita mendokumentasikan adanya adverse drug reaction ataupun DRP, kita juga harus gitu ya, menginterpretasikan data subjektif dan objektifnya. Karena tadi yang seperti saya bilang bahwa di dalam assessment, kalau assessmentnya 3, plan-nya adalah 3. Jadi kalau kita buat seperti ini, harusnya gitu ya, kan kalau ini assessmentnya kan harusnya 1, 2, 3, 4 begitu ya, plannya begitu ya, assessmentnya di sini harusnya juga 4. Jadi kalau pasiennya mendapatkan sitikolin contohnya gitu ya, assessmentnya apa? Sitikolin untuk neuroprotektan. Plannya apa? Yaitu melihat efektivitas sitikolin dengan melihat GCS-nya. Begitu. Alvan, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, tidak ada, terima kasih. Jadi kita akan ketemu minggu depan pada mata kuliah untuk diskusi begitu ya, tentang kasus ini begitu ya, kasus pasien stroke serangan kedua dengan DM yang akan dibuat dalam bentuk PowerPoint setelah hasil diskusi antara mahasiswa. Jadi nanti kita akan berdiskusi antara saya sebagai fasilitator untuk kalian agar kita bisa memahami bagaimana asuhan kefarmasiannya. Baik, saya akhiri ya kelas kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Berikut adalah video perkuliahan farmakoterapi terapan tentang asuhan kefarmasian. Semoga bermanfaat dalam menganalisa kasus terkait permasalahan obat. Terima kasih.